Halo kawan pembaca, ketemu lagi di konten review buku bersama saya Dani. Kali ini saya akan mereview buku yang sangat menarik dan kebetulan momentumnya sekarang memang tepat kawan-kawan pembaca sekalian, yang berjudul Pemilu dan Sistem Presidensil Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Saiful Aris. Kawan pembaca sekalian, buku ini sangat luas untuk kita dan sangat penting untuk kita bahas karena dengan beberapa alasan. Pertama, kalau kita lihat sekarang adalah momentum bagaimana pemilu itu akan dilaksanakan. Pemilu 2024 lebih tepatnya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Momentum pemilu ini menurut saya, kawan pembaca, perlu membahas ulang atau merefleksikan bagaimana sistem pemilihan umum itu dilakukan dalam proses sejarahnya. Kemudian bagaimana sistem pemilu itu berjalan ketika melaksanakan proses demokrasi. Buku ini sangat komprehensif ya kawan-kawan pembaca sekalian. Dari kalau kita lihat dari daftar isinya sangat luas dan sangat banyak sekali. Ada salah satunya adalah membahas yang spesifik soal bagaimana sistem presidensil dalam sejarahnya dijalankan di Indonesia. Kawan pembaca sekalian, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, bahkan Indonesia adalah salah satu negara terbesar ketiga setelah Amerika dan India. Sehingga hal itu mempengaruhi bagaimana demokrasi dan pemilu itu dilaksanakan. Pemilihan umum ini sebagai sesuatu yang atau instrumen pelembagaan periodik dalam menerjemahkan demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan. Kira-kira kalau kita lihat pemilu di Indonesia khususnya, sejarah kita mempunyai berbagai macam pemilu mulai dari 1955, kemudian terakhir adalah tahun kemarin 2019. Bagi Muhammad Saiful Aris sebagai penulis tentang pemilu dan sistem presidensil Indonesia ini, pemilu kita masih menyisihkan banyak problem, kawan-kawan pembaca. Masih menyisihkan banyak masalah yang akut, bahkan berulang kali dilakukan, bahkan berulang kali ditemukan setiap kali pemilu itu dijalankan. Kawan pembaca sekalian, ada bab yang menarik menurut saya pribadi, yakni yang kebetulan belakangan ini ramai diperbincangkan oleh banyak pemerhati demokrasi kita, kemudian pemerhati perkembangan pemilu kita, yakni adalah presidensial threshold 20%. Di sini di buku ini Pak Muhammad Saiful Aris sangat detail, bahkan dia mengkritik bagaimana presidensial threshold itu dijalankan, yang pada kesimpulannya presidensial threshold 20% itu yang berlaku hingga sekarang itu ternyata tidak kompatibel dengan proses demokrasi dan presidensial Indonesia. Sobat pembaca sekalian, saya kutip satu kalimat saja yang menurut saya penting dalam buku ini, yang kebetulan pembahasannya adalah soal presidensial threshold itu. Yang poin kritiknya adalah pertama, bahwa kebijakan presidensial threshold selama ini diartikan sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik. Kawan pembaca sekalian, menurut saya yang penting dan ini perlu di-highlight tentang presidensial threshold 20%. Salah satu poin kritik di penulis buku ini yakni adalah bahwa persyaratan ambang batas untuk pencalonan presiden berdasarkan pada perolehan suara atau kursi partai politik tidak selaras dengan teoritis basis legitimasi presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi dilihat salah satu kritiknya ini
ternyata memang presidensial threshold itu tidak sesuai atau tidak selaras dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, kawan-kawan, sobat pembaca sekalian. Itu salah satu poin yang dalam buku ini dibahas ya. Sebetulnya banyak sekali, tapi memang presiden threshold itu menurut saya pribadi yang menarik karena belakangan ramai diperdebatkan, bahkan tentang pemilu kita sudah banyak diuji sekalipun itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi ya. Kawan pembaca sekalian, itu tadi salah satu pembahasan penting yang ditulis dalam buku ini, yang direkam dalam buku ini. Kemudian ada salah satu pembahasan lagi tentang perbandingan-perbandingan. Lah ini yang menurut saya pribadi penting juga, kawan pembaca sekalian. Ternyata kalau kita lihat di negara-negara lain, perbandingan penulis dalam buku ini memperbandingkan bagaimana pelaksanaan pemilu dalam sistem presidensial kita itu ternyata dibandingkan dengan negara-negara lain, dan menemukan kesimpulan kalau Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri, dan itu mempengaruhi pelaksanaan dalam pemilu kita, sehingga ciri khas itulah kemudian yang menjadi perdebatan, yang menjadi proses perdebatan yang panjang untuk pelaksanaan pemilu di Indonesia. Buat teman-teman pembaca yang ingin minat atau ingin membaca buku yang penting ini, bisa cek link deskripsi di bawah ini. Itu saja, saya Dani. Sampai jumpa di konten review buku selanjutnya. Salam demokrasi.